Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar azim amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, terlebih nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema bersyukur dan bersabar. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Janji Allah di dalam Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum, tapi jikalau kita kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Dan ada 3 cara kita bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Yang kedua, asyukru bil lisan. Yang ketiga, asyukru bil amal. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Artinya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan binatang, hewan, tapi beda dengan manusia. Manusia lebih sempurna. Maka dari itu kita sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan perlu kita yakini bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang menggerakkan hati kita semua. Oleh karena itu kita sandarkan dalam diri kita dan hati kita bahwa Allah semua yang menggerakkan alam semesta ini. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita meyakini? Karena segala sesuatu itu Allah yang menggetarkan hati kita dan kita harus yakin. Karena kalau kita sudah yakin, maka Allah pun akan yakin kepada kita. Tapi kalau kita ragu, maka Allah pun akan ragu dengan kita. Oleh karena itu, pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, kita harus syukuri. Nikmat yang telah Allah berikan sangat banyak sekali. Di antaranya iman, nikmat iman dan Islam. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan, dengan perkataan. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan nikmat. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan subhanallah. Ucapkan hamdalah. Ucapkan Allahu Akbar. Berzikir merupakan salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
maka kalau Allah pasti akan mengabulkan, karena kita yakin dan pasti Allah mengabulkan. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan ibadah dengan baik supaya Allah takjub dengan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan ibadah dan Allah takjub dengan kita, maka apapun yang kita inginkan pasti Allah akan berikan kepada kita. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, tentu saja harapan kita adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah diridhai oleh Allah, kita mau apapun Allah pasti akan berikan kepada kita. Kita mau mobil baru, kita yakin pasti Allah berikan mobil baru, maka Allah pun pasti akan langsung memberikan mobil baru kepada kita. Oleh karena itu, mari kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hal-hal yang kita inginkan. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, mari kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa Ramadan Karim, kita kembali lagi bersama Ramadan Karim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri yang Allah telah berikan kepada kita. Juga selain bersyukur, tentunya kita pun harus bersabar. Bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya, contohnya, cobaan sakit. Ketika kita diberikan sakit, kita ucapkan asyukru bil lisan, ucapkan dengan alhamdulillah. Ketika kita sedang sakit, mengucapkan alhamdulillah, nanti darah yang mengalir dalam tubuh kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Ternyata ketika kita sakit pun harus mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita diberikan cobaan apapun selain bersabar, kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, yang ketiga, asyukru bil amal. Asyukru bil amal, bersyukur dengan perbuatan. Karena manusia telah Allah ciptakan dengan sempurna. Dengan kesempurnaan kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar. Tentunya kita harus bersyukur. Kita diberikan kaki, harus bersyukur, digunakan untuk beribadah. Diberikan badan yang sehat, harus digunakan untuk ibadah. Dengan cara apa? Di antaranya kita coba paksakan bangun jam 00, kemudian senyum sebanyak 41 kali, senyum. Dengan senyum akan menyehatkan badan, juga Allah akan senang dengan kita. Senyum 40 kali, kemudian mandi malam. Setelah mandi, laksanakan sholat taubat. Sholat taubat kerjakan. Kita memohon ampunan kepada Allah. Karena manusia tentunya pasti banyak kesalahan dan dosa. Apalagi pasti manusia banyak mengatur-ngatur Allah. Banyak mengatur-ngatur Allah. Tentunya kita harus minta pertolongan supaya memberikan Allah ampuni segala kesalahan dan minta taubat yang nasuha. Setelah sholat taubat,
kita laksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud minimal 4 rakaat. Itu salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat tahajud itu dalam waktu malam, pasti merasa kita malas untuk mengambil air wudhu, malas untuk bergerak. Karena apa? Karena waktunya tidur nyenyak. Tapi dengar sholat tahajud sebanyak 4 rakaat minimal, nah itu akan membuat kita sehat sholat malam. Setelah sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat yang lainnya, kerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah setelah itu baca Quran sampai sebelum subuh, baca Quran. Setelah azan subuh, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallah astagfirullah. Itu sebanyak 100 kali saja. 100 kali kita bacakan setelah qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh baru kita laksanakan subuh. Nah itu yang harus kita laksanakan, itu yang harus kita kerjakan supaya Allah takjub dengan kita. Kalau Allah sudah takjub dengan kita, kita sudah melakukan ibadah yang ekstrim, Allah pun akan takjub dengan kita. Kalau kita sudah bisa ibadah dengan ekstrim, maka Allah pun akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita tidak bisa ibadah dengan ekstrim, dengan melaksanakan sholat malam, kemudian juga kita tidak bisa melaksanakan baca Quran minimal 12 juz, ya kita harus bersedekah ekstrim. Nah, pasti Allah akan takjub. Tapi tentunya itu juga harus niatkan dalam hati. Kita harus yakin bahwa ketika kita beribadah pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Kalau kita sudah yakin, maka Allah pun akan mengabulkan. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sampai hari ini kita masih dapat bernapas. Sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan, masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita kerjakan, apalagi di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat berlipat-lipat ganda pahalanya. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Di bulan suci Ramadan ini, kita gunakan ibadah dengan baik, melaksanakan puasa di siang hari, kemudian melaksanakan tarawih, sholat sunnah yang lainnya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai bolong sholat 5 waktu. Dan juga jangan sampai bolong sholat qobliyah ba'diyahnya. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan itu, apapun yang kita inginkan, pasti Allah akan mengabulkan untuk kita semua. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia. Tentunya kita sebagai manusia yang sudah Allah ciptakan sangat sempurna ini, yang sudah Allah berikan kesehatan, yang sudah Allah berikan rezeki yang banyak. Ternyata banyak manusia sekarang belum bersyukur. Kita semua belum bersyukur dengan adanya nikmat yang telah Allah berikan. Padahal semua itu adalah dari Allah. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Semua yang kita miliki adalah punya Allah. Kita pun punya Allah, akan diambil lagi oleh Allah. Maka dari itu kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada kita nikmat yang lebih
jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pesannya adalah pertama, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah lagi yang banyak. Beribadah paksakan. Ketika kita malas beribadah, harus dipaksakan. Kita malas sholat, kita paksakan. Malas baca Quran, kita paksakan. Malas qobliyah ba'diyah, kita paksakan. Karena kalau tidak dipaksakan, itu akan sulit. Insya Allah kalau sudah kita paksakan, nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ibadah akan menjadi kebutuhan buat kita semua, sehingga Allah akan takjub dengan kita. Dengan apa yang telah kita inginkan, pasti Allah akan berikan kepada kita kalau Allah sudah takjub dengan kita. Maka dari itu harus bikin Allah takjub. Harus bikin Allah takjub. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara ibadah yang benar, kemudian berlaku syukur dan juga bersabar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus syukuri, jalani, syukuri, dan nikmati perjalanan hidup ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Ramadan Karim. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan. Kita setelah bersyukur dan bersabar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita kerjakan. Nah, kemudian ketika kita setelah bersyukur, bersabar menerima cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena semua yang kita laksanakan adalah ini merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan dan yang harus kita syukuri dan yang harus kita sabar. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang, apalagi yang orang tuanya mempunyai anak yang kurang nurut, kemudian juga malas beribadah dan lain sebagainya, intinya menjengkelkan orang tuanya, maka dari itu tetap kita harus bersabar dan kita tetap ucapkan asyukru bil lisan. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Karena apa? Karena ini merupakan skenario Allah yang harus kita jalankan. Ini skenario Allah yang harus kita laksanakan. Apa yang telah Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, pasti Allah takjub dengan kita. Oleh karena itu, bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak yang masih bandel-bandel, yang susah diatur, memang sebetulnya kalau sudah dewasa itu akan sulit diaturnya. Oleh karena itu, kita untuk bagaimana mendidik anak mulai dari usia dini. Kenapa? Karena ternyata kita ketika mendidik anak dari kecil, diibaratkan pohon yang kecil, bengkok, ketika akan lurus itu harus dipatok dengan bambu, maka pohon itu pun akan tumbuh dengan lurus. Tapi kalau pohon yang sudah besar, kita akan luruskan, itu akan sulit kita luruskan. Begitu juga anak. Begitu juga kita mengajarkan kepada anak. Kalau sudah besar, itu akan sulit kita mengajar anak-anak kita. Oleh karena itu, selain kesabaran dan juga syukuri apa yang telah Allah berikan, kita juga harus bagaimana
punya metode untuk mengajarkan anak-anak kita dan juga berlaku sabar. Karena apa? Karena kalau tidak dimulai dari semenjak dini, maka setelah dewasa akan sulit untuk lebih baik lagi. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang tua, anak-anak sekarang itu sudah main gadget. Nah, sebetulnya kita nggak usah jengkel, kita nggak usah marah. Tetapi tetap kita harus mendampingi anak-anak kita dalam bermainnya. Kenapa? Karena itu akan membuat anak, kalau kita tidak mendampinginya, akan negatif. Tapi kalau kita mendampinginya, maka akan positif. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus sabar mendidik anak, mengajarkan anak untuk sholat, memaksakan anak untuk belajar sholat, memaksakan anak untuk belajar ngaji, memaksakan anak untuk berlaku baik, memaksakan anak untuk bersedekah, memaksakan anak untuk berbuat kebaikan dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai orang tua tentunya harus sabar dan juga mensyukuri, karena anak itu adalah titipan Allah yang harus kita syukuri. Anak itu adalah titipan yang telah Allah berikan kepada kita. Orang tua, bagi orang tua yang sudah mempunyai anak, harus kita didik dengan baik dan benar. Jadi dengan cara mengajarkan anak mulai dari usia dini sampai akhir hayat. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, tentunya kita sebagai orang tua sangat kesulitan. Pasti di zaman gadget ini untuk mendidik anak pasti akan kesulitan. Kenapa? Karena anak kalau sudah main gadget itu ternyata akan lebih ke temperamennya, akan marah-marah dan sebagainya. Tentunya kita sebagai orang tua harus bisa meminimalisir, harus bisa mendampingi bagaimana anak bermain gadget dengan hal-hal yang positif. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah bersyukur dan bersabar. Tentunya selain kita bersyukur dan juga bersabar, sudah saya sampaikan bahwa bersabar bukan hanya dalam satu hal, bersabar dengan berbagai macam hal, bersabar dengan cobaan anak yang nakal, bersabar dengan cobaan yang telah Allah berikan, misalnya kehilangan dan sebagainya. Itulah skenario Allah yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita bagaimana bisa menyikapinya dan kita bisa melaksanakan apa yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita ajarkan anak-anak kita dengan cara hal-hal yang positif, ibadah yang baik, sholat 5 waktunya jangan bolong, bahkan kita ajarkan kepada anak, sholat qobliyah, ba'diyahnya jangan bolong, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya pun jangan bolong, ajarkan ngaji, kemudian juga ajarkan berbuat baik kepada orang lain. Maka kalau kita sudah mengajarkan kepada anak dengan baik dan benar, kemudian kita bersabar mendidik anak-anak kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan bahagia dunia dan akhirat ketika kita memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai muslim pun harus mengajarkan selain kepada anak-anak kita, kepada seluruh masyarakat yang ada di alam semesta ini, kita berdakwah untuk kebaikan. Karena inilah adalah tugas manusia untuk berdakwah dalam kebaikan.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk dalam surga Allah dengan selamat. Kemudian mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kemudian juga diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Ramadan Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.